Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, yaitu mengenai apa sih jaringan komputer itu. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari jaringan komputer tersebut. Yang pertama itu ada pengantarnya. Dari pengantar itu ada macam-macam seperti pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, komponen jaringan komputer, dan di jaringan komputer itu ada banyak macamnya, dan ada jaringan broadcast, jaringan point-to-point, jaringan LAN, jaringan MAN, dan WAN. Dan topologi jaringan itu ada 3 macam, yaitu ada bus, ada ring, ada star. Internet talking, itu ada hubungan atau switch, ada repeater, break, router, browser, gateway. Selanjutnya pengantar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antar suatu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Manfaat dari jaringan komputer sendiri itu ada 6, yaitu sebagai sharing resource, media komunikasi, integrasi data, pengembangan dan pemeliharaan keamanan data, serta sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Keuntungan penggunaan jaringan. Yang pertama, dapat saling berbagi penggunaan peralatan yang ada, baik itu hard disk, printer, modem, dan lain-lain. Dapat saling berbagi penggunaan file atau data yang ada pada server atau pada masing-masing workstation. Yang ketiga itu ada aplikasi dapat dipakai bersama-sama. Tidak tergantung pada yang menyimpan data karena penyimpanan data tersentralisasi. Seorang supervisor atau administrator dapat melakukan pengontrolan pemakai berdasarkan waktu akses, tempat akses, kapasitas pemakaian hard disk, mendeteksi pemakai yang tidak berhak, monitor pekerja setiap pemakai. Selanjutnya ada keuntungannya yang lain, yaitu komunikasi antar pemakai melalui email dan LAN conference. Sistem backup yang mudah karena manajemen yang tersentralisasi. Data yang selalu up to date karena server senantiasa meng-up-to-date-kan data begitu ada info. Akses ke jaringan memakai nama, password, pengaturan hak untuk data rahasia. Pengontrolan para pemakai ataupun pemakai data-data secara terpusat oleh orang-orang tertentu. Dan selanjutnya ada perangkat keras jaringan. Macam jaringan komputer. Jaringan broadcast itu memiliki saluran komunikasi tunggal uang dipakai bersama-sama oleh semua komputer yang ada pada jaringan tersebut. Yang kedua, memungkinkan paket data yang dikirim ditunjukkan di semua komputer yang ada pada jaringan itu dan karena itu semua komputer akan memprosesnya. Jaringan point-to-point. Ada 2 macam, yaitu terdiri dari sejumlah pasangan komputer yang ada pada komputer tersebut. Apabila paket data dikirim dari sumber ke tujuan, maka akan melewati komputer yang menjadi perantara karena itu rute dan jaraknya berbeda-beda, sehingga diperlukan routing algoritma. LAN, yaitu jaringan ini digunakan untuk
menghubungkan komputer-komputer pribadi atau workstation dalam suatu perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama. Yang kedua, biasanya jaringan ini tidak menggunakan fasilitas dari perusahaan telekomunikasi umum. Yang keempat, ada MAN, yaitu MAN pada dasarnya merupakan versi dari LAN yang berukuran yang lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN merupakan pilihan untuk membangun jaringan komputer antar kantor dalam suatu kota. MAN itu memiliki jarak dengan radius 10 sampai 50 km. WAN memiliki jarak yang sangat luas. Jadi ini mencakup negara dan benua. Komponen yang dipakai dalam berkomunikasi biasanya terdiri dari kabel transmisi dan elemen switching. Selanjutnya di sini ada topologi. Topologi jaringan itu adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan cara bagaimana komputer terhubung dalam suatu jaringan. Topologi fisik terdiri dari ada bus, ada ring, ada star. Nah, dari ketiga macam ini saya hanya menjelaskan singkatnya saja. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman searching, cari sendiri. Analisis pemilihan topologi. Dalam pemilihan topologi ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topologi jaringan, seperti biayanya, kecepatannya, lingkungannya, ukurannya, dan konektivitasnya. Di sini ada perangkat lunak jaringan atau protokol. Di sini bisa dilihat dan dibaca untuk sekilasnya. Ada fungsi dari sebuah protokol dari jaringan komputer ini misalnya untuk mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam protokol, yaitu ada sintaks, semantik, dan timing. Di sini ada fungsi dari protokol sendiri, itu ada 6, yaitu fragmentasi dan reassembly, ada encapsulation, ada connection control, ada flow control, ada error control, ada transmission service. Silakan teman-teman jika ingin lebih jelas dibaca sendiri ya. Saya menjelaskan poin-poinnya saja. Standarisasi protokol. Perusahaan yang berperan dalam usaha standarisasi, yaitu ada Electronic Industry Association, ada Consultative International, apa nih? Gak bisa saya bahasa Inggris, sudah teman-teman baca sendiri. Di sini ada juga standarisasi komunikasi data pada suatu jaringan komputer diperlukan karena yang pertama untuk mengatur dan menetapkan karakter elektris, fisik, prosedur, dan proses komunikasi data. Standarisasi memberikan jaminan kepada produsen hardware dan software bahwa produknya akan banyak digunakan oleh pemakai. Standarisasi menjadi produk dari para produser komputer dapat saling berkomunikasi. Standarisasi membuat produsen tidak dapat melakukan monopoli pasar sehingga terjadi persaingan yang sehat. Oke, selanjutnya di situ ada jenis-jenis protokol.
Di sini bisa teman-teman baca. Ini saya hanya memberikan uraiannya di sini. Si teman-teman baca dan teman-teman lihat. Macam-macam jenis dari protokol itu sendiri. Jadi jenis-jenis protokol New Link, IPX atau SPX. Dan di sini ada TCP atau IP. Di sini ada lagi jenis-jenis protokol subnet max. Di sini dalam yang sering digunakan ya untuk sekarang untuk pemula biasanya kelas C, yaitu subnet max-nya 255, 255, 255 dan titik 0. Ada 3 kelas ya, kelas A, kelas B, kelas C. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang berkenan di teman-teman dalam hal penjelasan, kurang maksud gitu ya. Saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.